semuanya, kalian kepilih sekolah untuk ikut NSDC, tapi kalian belum pernah ikut lomba debat. Sini aku ajarin caranya. Hai semuanya, aku Coach Valen, Head of Academic dan Operations dari Globi, dan welcome back di YouTube channel Globi, #1 coaching for international competitions. Pertama, tentang pengalaman aku ikut lomba debat, padahal sebelumnya aku belum pernah ikut lomba debat sama sekali, tapi aku mewakili kampus untuk ikut di NUDC, National University Debating Championship, sampai menang jadi Novice Champion di NUDC 2023. Mungkin kalian semua ada ngerasain hal yang sama kayak aku pada saat kalian dipilih sama sekolah untuk ikut NSDC, tapi kalian belum pernah ikut lomba debat sama sekali. Pasti kalian berpikir kayak, aduh gimana ya, aku belum pernah ikut lomba debat, aku nggak tahu debat itu kayak apa, aku harus prepare-nya dari mana, dan segala macamnya. Saat itu di 2023, terutama 2022 juga, aku juga kepilih sama kampus untuk ikut di NUDC, National University Debating Championship. Itu sama seperti NSDC yang diselenggarakan oleh Puspresnas, cuman untuk anak-anak kuliah saat itu. Nah, saat itu pas lagi aku ditunjuk sama sekolah, aku belum pernah ikut NUDC sama sekali. Aku belum pernah ikut lomba debat juga sama sekali. Pastinya bingung dong, ya kan? Nah, saat itu cuman aku nggak berusaha untuk menyerah, aku berusaha untuk cari cara dulu, aku berusaha untuk belajar dulu debat itu kayak apa. Nah, untuk informasi, aku anak MUN banget, dan MUN itu sangat berbeda dengan debat. Jadi aku berusaha untuk saat itu debat ya seperti anak MUN lah gitu, yang sangat diplomatis dan segala macamnya. Dan ternyata debat itu sangat berbeda, karena di debat itu sendiri kalian itu perlu untuk banyak sekali berpikir secara kritis, terutama motion-motion yang nanti akan dibawakan di lomba debat nantinya. Kalian juga harus mengupas tuntas ke argumen yang sangat kritis. Saat itu aku dipilih sama kampus untuk ikut NUDC pertama kali 2022. Saat itu aku juga bingung, aku juga panik. Sama seperti yang kalian rasain semuanya, aku juga panik. Tapi saat itu aku mulai belajar yang namanya struktur speech. Juga aku belajar gimana caranya bikin hook, caranya bikin argumen dengan struktur yang namanya AREL, juga berbagai macam yang lainnya. Nah, saat itu aku panik banget karena aku belum pernah debat, cuman aku nggak mudah menyerah sampai aku ikut di tahun berikutnya di 2023. 2023 inilah jadi momen dimana aku benar-benar mengalami atau mendapatkan prestasi yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bayangin nggak pernah ikut lomba debat, habis itu kalian menang jadi Novice Champion di NUDC. Itu hal yang mungkin menurut kita agak mustahil ya gitu, tapi percayalah dengan belajar dan gak gampang menyerah itu bisa tercapai. Nah, di NUDC 2023 itu sebelum aku akhirnya menang, itu aku juga nggak ada latihan yang kayak terlalu intens ya. Mungkin teman-teman ada yang latihan di sekolahnya sama coach tertentu, atau kalian juga mungkin ada yang udah mulai coaching. Nah, saat itu aku nggak ada coaching sama sekali. Aku cuman preparation aja di rumah sama temen aku berdua. Terus habis itu kita coba untuk latihan, kita pakai motion tertentu untuk kita belajar, kita nonton-nonton video debat juga dan segala macamnya. Saat itu yang menurut aku lumayan unik dan mengagetkan buat aku, karena saat di NUDC 2023 itu topiknya benar-benar unpredictable. Kayak topiknya di debat itu karena kalian dapetin di tempat alias impromptu, jadi kalian nggak bisa prediksiin itu dari rumah. Bisa aja topiknya tentang politik, bisa aja tentang filosofi, bisa aja tentang ekonomi, dan segala macamnya. Nah, aku mau share kalian nih salah satu hal yang unik. Saat itu di NUDC 2023, topik yang aku pakai di Grand Final itu tuh tentang bagaimana pendapat kalian tentang politikus, apakah mereka bisa untuk memberikan opini mereka berdasarkan posisi mereka sebagai politikus ataupun tidak. Nah, kita kalau dari rumah tiba-tiba dapat topik kayak gitu kan ngeblank ya gitu, tapi pasti ada beberapa tips yang aku bakal share juga sama kalian di video ini, gimana caranya supaya kalian bisa untuk tetap kasih argumen yang bagus walaupun kalian nggak tahu nih temanya apa atau topiknya apa. 3 tips cara untuk teman-teman semuanya bisa untuk jadi debater yang bagus. Yang pertama, itu tipsnya kalian harus berpikir skeptis. Di kehidupan sehari-hari, biasakan dulu kalian untuk berpikir skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis itu saat misalkan kalian semua mendengar sesuatu, menerima informasi sesuatu, tapi nggak langsung percaya. Kalian tanyain dulu, ini bener nggak sih? Gitu. Atau misalkan kalian juga bisa tanyakan terus ke teman kalian, atau mungkin ke orang tua, atau ke teman-teman sekitar kalian, kayak emangnya ini benar? Emang iya? Nah, itu disebut dengan skeptis. Kenapa skeptis itu penting? Karena kalau kalian di lomba debat, saat kalian mendengarkan argumen dari tim lawan, tapi kalian langsung percaya,
terus habis itu kalian nggak bisa kasih serangan balik ke tim lainnya, ya sama aja gitu, kalian debatnya akan sampai di situ aja, nggak ada engagementnya di sana dan kita nggak bisa sebut itu sebagai debat. Jadi berpikir skeptis, selalu tanyakan, selalu jangan mudah untuk percaya, itu yang pertama. Nah yang kedua, banyak baca hal baru. Nah jadi menurut aku salah satu yang aku notice saat ikut debat itu, karena topiknya sangat beragam dan tidak bisa kita ekspektasikan, jadi harus banyak-banyak baca-baca hal baru. Bisa baca berita, bisa baca novel, bisa baca komik, karena kadang motion-motion di debat juga itu bisa aja motion-motion yang benar-benar di luar nalar. Misalkan ada yang tiba bahas Doraemon, ada yang tiba bahas Naruto. Kejadian juga di aku di NUDC di regional itu tuh topiknya tiba-tiba keluar tentang situationship, kayak nggak kebayang banget kan gitu. Nah jadi supaya kalian ready untuk motion apapun yang tiba-tiba ada di lomba debatnya, kalian harus banyak-banyak baca hal baru. Plus menurut aku satu tips lagi, banyak belajar vocabulary bahasa Inggris yang baru. Karena biasanya motion yang keluar di debat itu banyak banget keyword-keyword bahasa Inggris yang mungkin kurang familiar di kita. Jadi banyak-banyak baca, terutama yang bahasa Inggris ya teman-teman, supaya kalian lebih terbiasa. Nantinya kalau motion keluar, bisa juga untuk definisikan motionnya dengan baik. Kalian juga bisa untuk lebih mengerti motionnya dengan baik. Karena kalau kalian nggak ngerti sama motionnya, kalian juga bisa loh salah mendefinisikan atau mengerti motionnya kayak apa, yang akhirnya jadi debatnya itu kurang sesuai. Nah tips terakhir dari aku yaitu percaya diri. Ini menurut aku salah satu tips yang aku tanamkan juga, yang aku coba untuk terapkan. Karena seperti aku jelasin tadi, bayangin aja aku nggak pernah lomba debat sebelumnya, tiba-tiba dikirim sama kampus ikut NUDC, lalu habis itu 2 tahun lagi aku ikut NUDC-nya. Nah itu mungkin bukan sesuatu yang gampang, yang menurut kita sulit ya gitu. Kita yang nggak pernah ikut lomba sebelumnya, tiba-tiba kita ikut lomba tertentu. Tapi percayalah kalau kalian percaya diri sama kemampuan kalian sendiri, kan pasti bisa. Menurut aku percaya diri itu sangat penting di debat, karena kalau misalkan kalian sebagai tim pro atau tim kontra, tapi kalian nggak punya kepercayaan diri sama argumen yang kalian punya, kalian nggak akan bisa menangin debatnya. Kenapa? Karena argumen yang kalian bawa itu nggak akan cukup kuat untuk bisa kita buktikan ke tim lawan kalau kalian sendiri juga ragu sama argumennya. Jadi kalau misalkan contohnya kita punya salah satu mosi ya, kita punya satu mosi, misalkan contohnya this house would ban homework at school. Kita mau untuk menghapus PR di sekolah. Nah saat kita mau jadi tim pro, kita mau ngapus PR-nya, kan pasti pikir dong argumennya, kayak kira-kira apa ya alasannya kenapa kita harus nge-ban homework di sekolah. Nah, kalau kalian punya argumennya, tapi kalian ragu, kalian nggak yakin argumennya itu benar, maka akan sangat mudah dari tim lawan untuk nyerang kalian. Jadi harus percaya diri, dan percaya diri bisa dilatih dengan berbagai cara. Bisa dengan kalian latihan di rumah sama teman kalian bisa menjadi salah satu jadi tim pro, salah satu jadi tim kontra, lalu sama-sama nih kasih argumennya masing-masing, bisa latih kepercayaan diri di situ. Atau misalkan kalian bisa coba untuk bikin speech debat di rumah, kalian latihan di rumah sambil pasang timer, itu juga bisa ningkatin kepercayaan diri kalian. Atau bisa juga ikut lomba-lomba public speaking yang bisa ngebantu kalian untuk at least ningkatin kepercayaan dirinya sebelum ikut lomba debat. Nah, jadi itu adalah 3 tips yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat karena 3 tips itu juga berpengaruh di aku sebagai anak yang nggak pernah ikut lomba debat tapi bisa sampai menang di level nasional. Dan aku percaya kalau misalkan kalian juga sama-sama pemula tapi kalian berusaha menerapkan 3 tips itu, kalian juga bisa pasti memenangkan lomba debat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut lomba debat atau misalkan kalian udah dipilih sekolah nih untuk NSDC, kalian bisa ikut private coaching di Globi untuk belajar cari tahu lebih lanjut tentang tips-tips debat untuk memenangkan NSDC nantinya. Sekian dari aku, bye-bye!